Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali membahas soal berita-berita politik hari ini yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu teman-teman. Prediksi akhir tahun 2024. Megawati bakal jadi ketua umum PDIP seumur hidup. Sebetulnya kan PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak. Dia jalan buntu dia. Jalan buntu. Bu Mega ini, boleh saya bilang, ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup. Karena dinamika yang ada antara, interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan, ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Itu. Jadi, bayangkan udah berapa tahun nih, isu kompetisi antara dua orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Artinya di balik Bu Mega itu ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Itu hantu ketidakpastian. Ketika Prabowo dan Jokowi akrab, ya, dituduh sebagai matahari kembar. Padahal Jokowi ya sama sekali tidak membuat kebijakan dan sama sekali tidak membuat pernyataan yang mewakili negara. Bahkan Jokowi sama sekali tidak membicarakan mengenai negara dan kebijakan negara. SBY ya? Setiap ditanya wartawan, ya, Jokowi selalu mengatakan bukan domain beliau lagi. Silakan tanya kepada pemerintah. Lalu ya, di mana matahari kembarnya? Ya, ini kan, ya, saya bilang makin sempurnalah kebodohan ini. Kalau kita mau melihat contoh matahari kembar, ya maka lihatlah contoh yang ada di PDIP sendiri. Bahkan ya, kemunculan pertama Megawati di kancah politik itu sudah terjadi matahari kembar. Megawati muncul bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena nama besar Presiden Soekarno. Yang dijual itu Soekarno, ya, Soekarnonya, bukan Megawatinya. Megawati dipilih menjadi ketua umum bukan karena kemampuannya. Karena ya Megawati kan sama sekali tidak punya kemampuan. Megawati hanya dijadikan alat untuk bisa menggunakan nama Soekarno. Bahkan sampai detik ini yang ditampilkan di berbagai gambar, ya, pada kampanye itu Megawati dan Soekarno. Jadi Megawati hanya boneka dari bayang-bayang Soekarno. Wow. Sampai detik ini, ya, di sana, ya, di PDIP ada yang namanya matahari kembar. Jadi kalau mau melihat contoh nyata matahari kembar, ya di PDIP. Ya, masuk akal itu. Para pembenci Pak Jokowi, kalian tahu ya, Pak Prabowo itu tahu Pak Jokowi itu orang baik. Jadi sudah berhentilah kalian menghujat, menfitnah. Ya, apalagi kesalahan Pak Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian buat hoak-hoak terus. Para pembenci Pak Jokowi, kalian siapa mau lawan kalau mau udah bicara ya. Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2000 tanggung jawaban? Jangan-jangan Anies. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi berkualitas. Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Pak. Kalau dari kelompoknya Pak Hasto menganggap KPK itu tidak punya bukti. Nah, tapi kalau berdasarkan undang-undang, ya, penetapan tersangka itu tidak mungkin nggak ada dua alat bukti. Wajib, karena syaratnya itu. Bisa nggak nanti kira-kira KPK ya membuktikan bahwa memang ada gitu loh, dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka dalam perbuatan sesuai dengan yang dirilis oleh KPK. Nah, ini menarik, Bang. Karena
kalau sampai ada gitu ya, berarti kan perkara ini layak untuk disidangkan. Adanya asumsi bahwa ini memang keterkaitan dengan politik, kalau saya berani menegaskan begini Bang. Seandaikan pun ya ini politik, Pak Hasto juga tetap nggak akan bisa ditersangkakan kalau nggak ada perbuatan dengan buktinya. Itu tujuannya untuk memberikan keseimbangan dalam penegakan hukum Bang, yang disebut dengan due process of law. Jadi kan kalau penyidik berhak untuk menyidik, maka tersangka atau penasihat hukumnya berhak juga untuk menguji. Ya. Halo, kali ini saya akan membahas tentang Mata Najwa sedang nebeng nama Pak Jokowi. Yang mendatangi kediaman. Itu kalau udah pudar ya. Jokowi, ya. Dia ingin mewawancarai Pak Jokowi di kediamannya. Dalam narasi, pembukaan narasi, dia mengatakan bahwa dia mendapat undangan seperti itu ya. Nah, menurut kita ya, para pendukung di akhir masa jabatan Pak Jokowi, apa yang dikatakan ya, 80% ya, apa yang dikatakan Najwa, dia diundang, sepertinya rasa-rasanya bukanlah demikian, tetapi Najwa sedang mengajukan permintaan untuk wawancara, kan seperti itu. Nah, kalau dia datang selaku jurnalis ya, tanpa izin ya, maka dia akan antri. Berhubung dia izin, maka Pak Jokowi membuka diri untuk diwawancarai. Dalihnya atau disiasati kemudian ya, Pak Jokowi lah yang mengundang Najwa, seperti itu. Seperti halnya Karni Ilyas kemarin pada waktu ingin mewawancarai di istana, dia juga diundang, kan seperti itu. Nah, tetapi juga sama mengajukan izin, kan seperti itu. Nah, ini yang juga udahlah ya, Najwa Shihab itu hanya mungkin udah kehilangan kepercayaan masyarakat, makanya ya cawe-cawe lagi. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo menyinggung masalah bajingan tolol. Sudah pasti mengacu kepada satu nama. Rocky Siapa Garong. itu? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung. Yang lain nggak ada. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Itulah, ada masyarakat yang membela Pak Prabowo sekalipun dia mengatakan itu biasa, anggap lucu-lucuan saja teman-teman ya. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari pemberitaan-pemberitaan yang kita saksikan tadi teman-teman ya. Tetap ambil andil dalam hal-hal seperti ini teman, di mana masyarakat Indonesia itu harus benar-benar memantau jalannya perpolitikan, karena ya kita tahu bahwa apapun kebaikan yang ingin dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya pasti ada segerombolan atau sekelompok orang yang tidak menginginkan, karena ya mereka yang selama ini beria-ria atas
penderitaan rakyat Indonesia yang mereka pakai uang rakyat Indonesia itu sudah mulai dipangkas satu persatu oleh pemerintahan Pak Prabowo. Semoga rakyat semakin sejahtera dalam kepemimpinan beliau dan kita nantikan berita selanjutnya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.